Disabilitas intelektual adalah suatu disfungsi atau keterbatasan secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk bereaksi dalam cara tertentu. Selain mempunyai keterbatasan pada fungsi intelektual, penyandang disabilitas ini juga mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan adaptasi yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam hal kemampuan komunikasi, rawat diri, kehidupan di rumah, keterampilan sosial, keterlibatan dalam komunitas, kesehatan dan keamanan, akademik, dan kemampuan bekerja. Beberapa ciri atau karakteristik umum dari anak penyandang disabilitas intelektual antara lain yaitu 1. Mengalami keterlambatan perkembangan hampir semua aspek, termasuk fisik motorik, kognitif bahasa, dan sosial emosi. Yang kedua, cenderung lamban dalam menguasai keterampilan bantu diri. Yang ketiga, cenderung menunjukkan masalah tingkah laku, seperti temper tantrum. Yang keempat, sulit memahami hubungan sebab akibat. Yang kelima, cenderung lamban dalam mempelajari informasi baru. Yang keenam, kesulitan dalam berpikir logis, bernalar, melakukan perencanaan, dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, pada anak-anak dengan disabilitas intelektual golongan berat, cenderung mengalami masalah kesehatan seperti kejang-kejang, gangguan psikologis, hendaya fisik, serta masalah penglihatan atau pendengaran. Disabilitas intelektual dapat disebabkan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik yang menyebabkan disabilitas intelektual yaitu kerusakan pada kromosom ke-21, sedangkan faktor lingkungan yang menyebabkan disabilitas intelektual yaitu antara lain usia ibu saat mengandung, asupan nutrisi, kondisi kesehatan ibu saat mengandung, ataupun bisa karena infeksi virus dan bakteri. Disabilitas intelektual merupakan kondisi seumur hidup. Namun, intervensi dini dapat meningkatkan potensi dan produktivitas seseorang. Penanganan sedini mungkin dan pemberian terapi dapat membantu meningkatkan kemampuan seorang anak agar bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Pertama yang dapat dilakukan yaitu konseling dengan tenaga kesehatan profesional seperti ke psikiater untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, melakukan terapi okupasi, terapi perilaku, terapi bicara, dan terapi fisik. Dan yang ketiga, pemberian jenis obat sesuai kondisi dan kebutuhan pasien. Strategi penanganan bagi anak usia dini dengan disabilitas intelektual yang dapat dilakukan guru adalah yang pertama, melatih anak dalam melakukan berbagai aktivitas agar dapat mengoptimalkan kemampuannya. Yang kedua, mendorong anak untuk melakukan hal baru dan melakukan sesuatu sendiri. Yang ketiga, memberi apresiasi atau umpan balik positif ketika anak berhasil melakukan sesuatu. Dan yang keempat, membimbing dan mengulang kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Dukungan dan pendampingan dari orang-orang terdekat, terutama orang tua, dapat membuat anak dengan penyandang disabilitas intelektual membuat mereka merasa lebih aman, nyaman, dan percaya diri. Orang tua dapat melibatkan anak dalam kegiatan sosial, melakukan aktivitas fisik, dan melatih keterampilan sosialnya, serta memberi nutrisi yang optimal bagi anak.